Agrawi Handar dan rekan saya Irfan Fikri Asedik. Saya Zahra Malia Oktaviani. Saya Fikri Faizista. Apa yang dimaksud dengan cloud computing? Cloud computing adalah model penyampaian layanan teknologi informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan sumber daya komputer seperti server, penyimpanan data, basis data, jaringan perangkat lunak, analitik, dan kecerdasan buatan melalui internet. Dengan kata lain, cloud computing memungkinkan organisasi dan individu untuk menggunakan sumber daya IT tanpa perlu mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Karakteristik utama cloud computing. Yang pertama yaitu one-dimensional service, yang kedua yaitu broad network access, yang ketiga yaitu resource pooling, dan yang terakhir yaitu message service. One-dimensional service adalah pengguna dapat secara mandiri mengakses dan mengelola layanan cloud sesuai kebutuhan mereka, tanpa harus melalui interaksi dengan penyedia layanan. Ini memungkinkan fleksibilitas dan efisiensi waktu. Yang kedua itu broad network access. Layanan cloud dapat diakses melalui jaringan dengan berbagai perangkat seperti komputer, tablet, dan smartphone. Ini memudahkan pengguna untuk terhubung kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga itu resource pooling adalah sumber daya komputasi seperti server dan penyimpanan dikumpulkan dan dibagikan di antara banyak pengguna yang memungkinkan efisiensi lebih tinggi dan pengurangan biaya. Yang keempat itu message service. Penggunaan layanan cloud diukur dan dilaporkan memungkinkan pengguna untuk hanya membayar untuk sumber daya yang mereka gunakan. Ini membantu dalam pengelolaan biaya dan perencanaan keuangan. Materi selanjutnya tentang cloud service model. Pada grafik yang ditunjukkan pada gambar tersebut, menjelaskan adanya 3 model layanan cloud. Yang pertama yaitu IaaS, yang kedua PaaS, dan yang ketiga SaaS. Adapun penjelasan untuk masing-masing model. Yang pertama IaaS, kepanjangan dari infrastruktur as a service. Adapun pengertiannya yaitu menyediakan infrastruktur IT dasar seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Pengguna dapat mengelola sistem operasi dan aplikasi. Contohnya seperti StackCal, AWS, VMware, Azure. Penggunanya seperti arsitek jaringan, administrator TI. Yang kedua, PaaS, kepanjangan dari Platform as a Service. Di sini, PaaS menawarkan platform untuk pengembangan aplikasi. Pengguna dapat membangun, mengelola, dan menjalankan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur. Adapun contohnya seperti Flink, Cloud Foundry, Heroku, dan OpenShift. Pengguna dapat melakukan pengembang perangkat lunak. Yang ketiga, adanya SaaS, kepanjangan dari Software as a Service. SaaS menyediakan perangkat lunak yang dapat diakses melalui internet. Pengguna tidak perlu menginstal atau mengelola aplikasi. Adapun contohnya seperti Gmail, Trello, Slack, Akumba Mail, Office 365. Ketiga model ini membentuk piramida layanan cloud di mana IaaS berada di dasar, diikuti oleh PaaS, dan di puncak ada SaaS. Materi berikutnya, kita dapat melihat adanya bagan yang ditunjukkan untuk memperlihatkan perbandingan antara IaaS, PaaS, dan SaaS dari perspektif pengelolaan. Adapun penjelasan mengenai masing-masing model. Yang pertama, on-premise, semua elemen seperti aplikasi, data, runtime, middleware, OS, virtualisasi server, penyimpanan, dan jaringan dikelola sepenuhnya oleh pengguna. Yang kedua, IaaS, kepanjangan dari infrastruktur as a service. Pengguna bertanggung jawab atas aplikasi, data, runtime, dan middleware, sementara provider mengelola sistem operasi, virtualisasi, server, penyimpanan, dan jaringan. Pengguna memiliki kontrol lebih besar atas perangkat keras dan dapat mengkonfigurasi dan mengelola infrastruktur sesuai kebutuhan. Yang ketiga adanya PaaS, Platform as a Service. Dalam model ini, pengguna hanya perlu mengelola aplikasi dan data. Provider menangani runtime, middleware, sistem operasi, virtualisasi, server, penyimpanan, dan jaringan. PaaS sangat cocok untuk pengembangan yang ingin fokus pada pengembangan aplikasi tanpa harus mengatasi masalah infrastruktur. Yang keempat adanya SaaS, Software as a Service. Pengguna hanya berinteraksi dengan aplikasi dan data, sementara semua elemen lainnya, runtime, middleware, OS, virtualisasi, server, penyimpanan, dan jaringan dikelola oleh provider. Bagian ini membantu dalam menentukan model mana yang paling sesuai berdasarkan kebutuhan, manajemen, dan tingkat kontrol yang diinginkan. Prinsip cloud computing. 1. Virtualisasi. Cloud computing memanfaatkan
virtualisasi untuk mengabstraksi sumber daya fisik menjadi sumber daya virtual. Ini memungkinkan efisiensi penggunaan sumber daya dan penyediaan yang instan. 2. Keamanan. Meskipun ada tantangan, penyedia cloud biasanya mengimplementasikan protokol keamanan tingkat tinggi, enkripsi, dan kontrol akses untuk melindungi data. 3. Skalabilitas. Pengguna dapat dengan mudah menambah atau mengurangi sumber daya sesuai kebutuhan. Ini membantu dalam mengelola beban kerja yang bervariasi. 4. Aksesibilitas. Pengguna dapat mengakses aplikasi dan data dari berbagai perangkat yang terhubung ke internet, menjadikan kolaborasi yang lebih mudah. Cara kerja cloud computing. Pertama, pengguna mengakses layanan cloud melalui internet menggunakan berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, atau tablet. Setelah itu, pengguna mengirimkan permintaan ke penyedia layanan cloud atau cloud provider. Permintaan ini bisa berupa permintaan untuk menyimpan data, menjalankan aplikasi, atau menggunakan sumber daya komputasi lainnya. Lalu, penyedia layanan cloud memiliki pusat data yang sangat besar, berisi ribuan server. Mereka mengelola dan memelihara pusat data ini. Kemudian, ketika permintaan diterima, penyedia layanan cloud akan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan dari pusat data. Teknologi virtualisasi memungkinkan satu server fisik dibagi menjadi banyak server virtual sehingga sumber daya dapat digunakan secara efisien. Lanjut, data pengguna disimpan di server-server yang terhubung ke jaringan. Data ini dienkripsi untuk keamanan. Aplikasi yang digunakan oleh pengguna juga dijalankan di server-server cloud. Semua komponen dalam sistem cloud terhubung melalui jaringan yang cepat dan andal. Terakhir, pengguna berinteraksi dengan layanan cloud melalui antarmuka pengguna yang mudah digunakan, seperti panel kontrol berbasis web atau aplikasi mobile. Penerapan cloud computing dalam bidang manufaktur dan logistik. Cloud computing telah membawa transformasi signifikan dalam bidang manufaktur dan logistik. Berikut adalah beberapa penerapan utamanya. Yang pertama yaitu pada bidang manufaktur terbagi 4. Yang pertama yaitu IoT, yang kedua itu Business Collaboration, yang ketiga itu Supply Chain Management, dan yang keempat yaitu analisis data. IoT merupakan penggunaan perangkat yang saling terhubung untuk mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua yaitu Business Collaboration, memfasilitasi kolaborasi dalam desain produk dari berbagai lokasi, memungkinkan tim untuk bekerja secara lebih efektif. Yang ketiga itu Supply Chain Management, mengelola alur barang dan informasi secara real time, sehingga membuat rantai pasok lebih responsif dan efisiensi. Dan yang terakhir itu analisis data, memanfaatkan data besar untuk melakukan analisis yang mendalam, membantu pengambilan keputusan yang baik. Yang kedua itu pada bidang logistik, terbagi 4, yaitu pengelolaan inventaris, manajemen transportasi, pelacakan pengiriman, dan analisis rute. Pengelolaan inventaris adalah mempermudah pemantauan dan pengelolaan stok barang secara efisien. Kalau manajemen transportasi itu mengoptimalkan rute dan penggunaan armada untuk mengurangi biaya dan waktu pengiriman. Yang ketiga itu pelacakan pengiriman, memberikan informasi real time mengenai status pengiriman kepada pelanggan. Dan yang terakhir itu analisis rute, menggunakan data untuk merencanakan rute yang paling efisien, mengurangi keterlambatan, dan mempercepat pengiriman. Kesimpulan, cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan pemrosesan data melalui internet menggunakan infrastruktur dan layanan yang terletak di jarak jauh. Dengan model layanan seperti LaaS, PaaS, dan SaaS, cloud computing menawarkan fleksibilitas, skabilitas, dan efisiensial biaya bagi pengguna. Keuntungan utamanya termasuk akses mudah dan berbagai perangkat, kolaborasi yang lebih baik, serta pengurangan kebutuhan investasi infrastruktur di lokasi.
Hal ini menjadikannya solusi populer bagi individu dan bisnis dalam dunia digital saat ini. How cloud computing is revolutionizing supply chain management. Supply chain management is a highly complex process that involves the coordination of multiple vendors, producers, and carriers to ensure products get from the manufacturer to the end customer. Thankfully, thanks to cloud computing, it's never been easier for companies to manage these intricate networks. 1. Streamlining warehouse management. One of the biggest challenges in supply chain management is managing warehouses. With cloud-based warehouse management systems, companies can more easily track inventory levels, optimize pick and pack processes, and optimize workflows. The cloud allows for real-time analysis of data, which enables warehouse managers to make better decisions, leading to a more efficient supply chain. 2. Real-time visibility for all parties. With cloud-based systems, everyone involved in the supply chain, from manufacturers to final customers, can access the same real-time data. This gives everyone complete visibility into the supply chain network and enables parties to identify and resolve issues more quickly. It also means that deliveries can be tracked in real time, so customers can see where their orders are at all times. 3. Reduced risks in the supply chain. Transparency, visibility, and real-time collaboration are key advantages of cloud computing, but so too is risk management. Supply chain security is vital, and cloud computing helps to mitigate risks by enabling users to monitor and analyze security events, identify threats, and respond quickly to incidents. 4. Better forecasting and demand planning. The accuracy of forecasting and demand planning can drastically affect the overall efficiency of the supply chain. Cloud-based systems provide the ability to analyze large amounts of data to produce accurate forecasts, helping businesses improve inventory management and reduce waste. The cloud enables sharing of crucial data across an organization and with partners, making it easier to predict demand and improve reaction times. 5. Cost-effectiveness and flexibility. By leveraging cloud-based systems, supply chain businesses can access state-of-the-art infrastructure and applications without the need for costly upfront investment. Cloud computing has enabled flexible pricing models and reduced the need for large capital expenditures. For most businesses, the cost savings are hard to ignore. In conclusion, cloud computing is making a significant impact on supply chain management, reducing risks, and improving efficiency. Whether it's better management of warehouses, improved forecasting, improved collaboration, or cost savings, cloud computing is the key to unlocking the advantages of effective supply chain management. Want to learn more? Visit our channel ZZZ. Baiklah, sekian hasil diskusi kelompok kami. Kalau ada kesalahan dan gagalnya kami minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.